para santri Madrasah Aliyah Qudsiyah wabil khusus kelas 3 atau kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran melanjutkan pelajaran, yaitu pelajaran ilmu tafsir, bagaimana menggunakan kitab At-Tashrihul Yasir. Kali ini akan saya lanjutkan memulai dari halaman 46. Halaman 46 Al-Aibur Rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aibur Rabi'u ma yarji'u ilal alfadhi wa hiya sab'atun. Al-Aibur Rabi'u utawi bab kang kaping 4. Ma yaiku keterangan yarji'u kang berhubungan apa ma ilal alfadhi maring pira-pira lafal. Wahya utawi ma yarji'u ilal alfal sab'atun iku ana 7. Jadi untuk bab yang keempat kali ini akan kita pelajari hal-hal yang berhubungan dengan lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran. Artinya kita akan membahas arti lafal-lafal yang ada di dalam Al-Quran. Al-awwal wasani al-gharib wal mu'arrab. Al-awwalu utawi kang awal, wasani lan kang nomor loro. Artinya yang pertama dari bab 4 dan yang kedua al-gharib wal mu'arrab iku nerangake lafal gharib wal mu'arrabu lan lafal mu'arrab. Lafal gharib artinya lafal yang asing, artinya masih membutuhkan pembahasan. Asing dalam artinya langka. Sehingga kalau kita menjumpai lafal yang artinya langka atau jarang terdengar, maka di sini membutuhkan pembahasan, membutuhkan pembicaraan. Kemudian yang kedua wal mu'arrabu lafal mu'arrab. Lafal mu'arrab itu lafal yang diarabkan. Istilahnya para ahli tafsir disebut mu'arrab. Misalnya, karena ada lafal itu kalau bukan Arab ya ajam. Lafal ajam yang digunakan oleh orang Arab maka di situ disebut mu'arrab. Dan yang akan kita bahas nanti adalah apakah, menjawab pertanyaan apakah di dalam Al-Quran itu dijumpai lafal mu'arrab atau tidak. Nah, di sini nanti kita mendengarkan beberapa pendapat dari para ulama. Langsung saja kita baca nadhamannya dulu. Yurja'u lin naqli ladal gharibi ma ja'akal mishkati fit ta'ribi awwahu nisjilu thummal kiblu kadzalikal qistasu wa huwal adlu wa hadhihi wa nahwuha qad ankara jumhuruhum bil waqfi qalu ihdzara wa fi nuskhatin qalu hadara. Yurja'u den balikake lin naqli maring dalil naqli. Dalil-dalil naqli sami ugi dalil Quran utawi hadis utawi dawuhipun para ulama. Ladal gharibi ing dalem lafal gharib. Apa sing dibalikake ma lafal jaa kang teka apa ma kal miskati hale kaya lafal miskah fit ta'ribi ing dalem mu'arrab.
Awwahun lan lafal awwah, as-sijilu lan lafal sijil, summal kiflu mongko nul lafal kiflu. Kadzalika iku kaya mengkono lafal al-kiflu, al-qistas utai lafal al-qistas. Wa huwa tawi al-qistas al-adlu iku adil, timbangan. Wa hadhi utawi iki lafal-lafal kang tinutur wa nahwuha lan sepadane hadhihi qad angkara iku teman-teman wis ingkar jumhurum sapa jumhurul ulama. Jumhur artinya mayoritas, yakni jumhur ulama mengingkari adanya lafal-lafal mu'arrab di dalam Al-Quran. Terus kemudian lafal-lafal yang disebutkan tadi seperti lafal miskah, lafal awwah, inna Ibrahim la awwahun halim, itu di dalam Al-Quran ada. Miskah juga ada, kamiskatin fiha misbah. Terus qistas wazinu bil qistasil mustaqim. Itu bagaimana pendapatnya para jumhur? Qalu bil wafqi. Qalu berpendapat sapa jumhur bil wafqi iku kelawan kebetulan. Jadi cuman kebetulan saja. Artinya kebetulan di sini jumhur ulama mengatakan bahwa lafal-lafal tersebut adalah lafal Arab, bukan ajam yang kebetulan sama dengan bahasa ajam. Ihdaro ngati-ngati ya temenan sira. Jadi dalam wafi nuskhatin hadaro, dalam satu nuskah bukan ihdaro tapi hadaro. Qalu hadaro ngati-ngati ya sira. Kemudian kita lanjutkan syarahnya, yakni ngersakake sapa Ki Nazim al-awwalu utawi kang awal. Al-gharib iku nerangake lafal gharib. Ai ma'nal alfazil lati yahtaju ilal bahsi anha fil lughati. Ai tegese ma'nal alfadhi, maknane pira-pira lafal allati yahtaju kang butuh, allati yahtaju kang butuhake apa makna ilal bahsi maring pembahasan, anha saking mau alfal fil lughati ing dalem lughate, ing dalem bahasane. Ini takrifnya lafal gharib. Jadi kalau ada pertanyaan lafal gharib itu apa? Gharib itu artinya langka. Secara istilah yang dimaksud lafal gharib adalah lafal yang artinya masih membutuhkan pembahasan di dalam bahasa. Jadi bahasannya apa? Pembahasannya ini pembahasan dalam bidang lughat, bidang bahasa, membahas tentang artinya lafal. Maka kalau ada lafal yang artinya seperti ini, artinya masih membutuhkan pembahasan, maka di sini disebut gharib. Dalam menurut arti lughat, gharib adalah langka. Jadi sesuatu yang langka itu menjadikan sulit untuk dikenali karena langka. Maka disinilah para ulama menyatakan lafal gharib adalah lafal yang artinya masih membutuhkan pembahasan. Wa marji'uhu utawi panggonan baline. Wa marji'uhu utawi panggonan baline gharib an-naqlu iku dalil naqli. Wa marja'uhu utai panggonan baline lafal gharib an-naqlu iku dalil naqli.
Artine dalil nakli ku apa? Ma ruwiya bisa nadin muttasilin. Ma yaiku dawuh-dawuh ruwiya kang diriwayatake apa ma bisa nadin kelawan sanad muttasilin kang muttasil. Wal kutubu lan pira-pira kitab al musannafatu kang wis dianggit. Al musannafatu kang wis dianggit. Fihi dalem mau gharib. Jadi yang dijadikan referensi untuk memahami artinya lafal gharib adalah dalil-dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang diriwayatkan dengan sanad yang muttasil. Selain itu juga menggunakan kitab-kitab yang dikarang oleh para musannif yang khusus menerangkan lafal gharib. Semisal ini, wa min asyari tasani fihi gharibul azizi wa huwa muharrarun sahulal ma'khad. Wa min asyhari tasani filan iku setengah saking paling terkenale pira-pira karangane lafal gharib. Gharibul Azizi yaiku gharibe Imam Al-Azizi, karangane Imam Al-Azizi. Wa huwa utawi gharibul azizi muharrarun iku diteliti sahulal makhad kang gampang apa pamundhute. Nah, ini yang terkenal gharibul azizi, salah satu karya yang menerangkan Imam Al-Azizi menerangkan lafal gharib. Wali Abi Hayyan lan kedua Imam Abi Hayyan. Ada lagi karangannya Imam Abi Hayyan. Fihi kang tetap ing dalem nerangake lafal gharib. Taklifun yaiku sijine karangan latifun kang lembut, artinya yang mendetail. Fi ghayatil ikhtisari kang tetap ing dalem katoke ringkes. Ringkas tapi detail. Wa tata'akkadu lan dadi kukuh al-inayatu apa perhatian bihi kelawan mau karangan, kelawan mau taklif. Ya, ini. Kemudian kita lanjutkan asani, utawi kang nomor loro al mu'arrabu iku nerangake lafal mu'arrab. Nah, ini definisinya. Wa huwa utai lafal mu'arrab lafdzun iku lafal istamalat kang wis nggunakake hu ing mau lafal al arabu saka wong Arab fi maknan ing dalam sijining makna budi akan digawe apa lafal lahu kedue mau makna fi ghairi lughatihim ing dalam liyane bahasane wong Arab. Nah, ini definisinya mu'arrab. Lafzun istamalatul arabu fi maknan budi alahu fi ghairi lughatihi. Nah, ini kalau diterjemah bahasa Indonesia, lafal mu'arrab ialah lafal yang digunakan oleh orang Arab menurut arti yang semestinya. Hanya arti yang semestinya ini hakikat, bukan majaz. Tapi bukan bahasa Arab. Tapi bukan bahasa Arab. Jadi lafal mu'arrab itu lafal yang bukan bahasa Arab, akan tetapi dipergunakan oleh orang-orang Arab menurut arti yang semestinya. Ini bukan bahasa Arab tapi digunakan oleh orang Arab. Ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di dalam Al-Quran itu terdapat lafal mu'arrab apa tidak? Disinilah kita kembalikan kepada pendapatnya para ulama. Yang dimaksud ini adalah lafal-lafal mu'arrab selain nama, yang bukan merupakan nama. Kalau nama yang ajam itu banyak di dalam Al-Quran, ya, seperti Ibrahim,
itu bukan Arab, tapi kan nama, tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah selain nama. Nah, disinilah pendapatnya para ulama. Waqtulifa fi wuqu'ihi fil Qur'ani. Waqtulifa lan den sulayani fi wuqu'ihi ing dalem tumibane. Apa ing dalem tumibane mu'arraf fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Jadi ternyata para ulama berbeda pendapat. Faqala qaumun na'am, faqala mongko berpendapat qaumun sapa segolongan ulama. Na'am ya. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mu'arraf itu ada di dalam Al-Qur'an. Kal miskati kaya lafal miskah. Masalun nurihi ka miskatin fiha misbah. Di dalam Al-Qur'an ada miskah. Lil kawwati kanggo makna kawwah. Kawwah. Dulu bahasa Arab ini maknanya kawwah itu celuwokan. Kawwah itu semacam lubang untuk cahaya, ventilasi kecil untuk masuknya cahaya, itu namanya kawwah. Nah ini bil habasyiyati menggunakan bahasa Habsyi. Wa awwahun lan lafal awwah ay ar-rahimu, maknane welas asih. Awil muqin utawa wong kang yakin, wong sing ngeyakini. Inna Ibrahim la awwahun halim. Awwah ini juga bil habasyiyati menggunakan bahasa Habsyi, Habasyiyah. Wasijil lan lafal sijil. Sijil ayat tinul masywi. Tin tanah liat atau cara Jawane lempung, al-masywiyu kang dibakar. Ini bahasa Babil Farisiyati, bahasa Farisi, Persia atau Iran. Wal kiflu lan lafal kiflu lidhi'fi kanggo makna dhi'af, tikelan. Ini juga bil habasyiyati menggunakan bahasa Habsyi. Wal qistas lan lafal qistas ayil adlu, tegese adil atau seimbang. Timbangan. Birrumiyati kelan bahasa Rum. Ya, bahasa Rum. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wadkhulul baba sujada lan lafal wadkhulul baba sujada. Wadkhulu lan mlebu sira kabeh al baba ing pintu sujadan hale dingklokake sirahe. Sujadan ay muqni'i ru'usihim hale dingklokake pira-pira sirahe. Bisuryani ati kelan bahasa Suryani. Jadi ada Farisi, ada Rumi, ada Suryani, ada Kipti. Wa alfaya sayyidaha, wa alfaya lan ketemu berpapasan sapa karone mau niki dengan surat Yusuf yang dimaksud Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Sayyidaha, nah ini ada sayyidaha ay zaujaha. Sayyidaha ay zaujaha. Dia sayyid bermakna zauj. Zaujaha ek istrine Zulaikha. Wa alfaya sayyidah, ini ada sayyid bermakna zauj. Bahasa apa ini? Bil Qibtiyati kan bahasa Qibti. Mesir. Wa taghut lan taghut ayil kahinun, sih kahin, dukun. Bil habasyiyati kan bahasa Habsyi. Jadi ini contoh-contoh lafal-lafal mu'arrab menurut sebagian ulama. Jadi saya ulangi, para ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwa di dalam Al-Quran ini ada lafal mu'arrab, memberikan contoh seperti lafal miskah, awwah, sijil, al-kiflu, kistas, kemudian sujada ay bimakna mukni'i ru'usihim,
sayyidaha bermakna zaujaha, taghut bermakna kahin. Ini sebagian ulama, tapi ini sebagian kecil. Mayoritas ulama ini wa angkara lan wis ingkar ha ing mau lafal-lafal kang tinutur al jumhur sapa mayoritas ulama. Jumhurul ulama banyak yang ingkar. Mereka berpendapat waqalu lan padha berpendapat sapa jumhurul ulama bit tawafuqi kelawan kebetulan. Ya, kebetulan. Jadi lafal-lafal tadi memang hanya sebatas kebetulan saja, bukan berarti lafal itu mu'arrab ajam, bukan. Lafal itu tetap Arab. Jadi yang dimut tawafuq itu begini. Ai bi annaha arabiyatun. Tegese bi annaha kelawan sak temene lafal-lafal kang tinutur arabiyatun iku bahasa Arab. Jadi lafal-lafal tadi seperti miskah, sijil, awah, istos, togut itu bahasa Arab. Wafaqat kang ngepasi utawa nyocoki apa mau lafal, wafaqat kang ngepasi fiha ing dalem mau lafal lughatul arabi apa bahasa Arab ngepasi lughat ghairihim ing bahasa liyane Arab. Jadi itu bahasa Arab yang kebetulan sama dengan bahasa mereka, bahasa ajam. Ini kalau saya boleh memberikan contoh, orang Jawa itu kalau membahasakan tempat duduk itu disebut kursi. Kursi. Itu sudah bahasa Jawa, dijawakan. Di dalam Al-Quran itu ada lafal kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ini bukan berarti kursi itu bahasa Jawa. Kursi itu bahasa Arab yang kebetulan sama dengan bahasa Jawa. Nah, ini pendapatnya jumhur bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada ajam yang di luar nama. Kalau nama ada, tapi kalau yang di luar nama tidak ada ajam. Yang kebetulan sama dengan ajam ada, tapi itu bukan ajam, tetap namanya bahasa Arab. Kenapa jumhur berpendapat seperti itu? Hadaron, karena kuatir min ayyakuna saking yen ta ono fil Quran yang dalam Al-Quran lafdzun apa lafal ghairu arabiyyin kang ora Arab. Jadi salah satu alasannya jumhur mengatakan bahwa mengkhawatirkan di dalam Al-Quran ini ada lafal yang bukan Arab. Hadaran min ayyakuna fil Qur'ani lafdzun ghairu arabiyyin. Wa qad qala la hal teman-teman wis dawuh sapa Allah taala inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Inna sak temene ingsun Allah anzalna iku wis nemurunake sapa ingsun Allah hu ing iki Al-Qur'an Qur'anan rupa bacaan Arabian kang bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulan yang penting yang pertama takrifnya lafal gharib. Lafal gharib ialah lafal yang artinya masih membutuhkan pembahasan dalam segi bahasa. Kemudian yang kedua lafal mu'arrab, takrifnya ialah lafal yang digunakan oleh orang Arab dalam arti yang semestinya atau menurut arti yang semestinya, akan tetapi bukan bahasa Arab. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah di dalam Al-Quran terdapat lafal mu'arrab, maka jawabannya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan ada, itu seperti lafal miskah, kistos, togut, sijil dan lain sebagainya. Akan tetapi mayoritas ulama, sebagian besar ulama mengatakan tidak ada, karena kekhawatirannya jangan sampai di dalam Al-Quran itu ada lafal yang bukan Arab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bersabda, sudah berfirman, inna
anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Jadi situ kesimpulan yang dapat saya sampaikan membahas tentang lafal gharib dan mu'arrab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.